Izin memulai teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. nama budaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Sekali lagi atas nama NQA, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di event NQA Free Webinar setiap hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30. Hari ini yang akan memberikan sedekah ilmu adalah Pak Vence Ginting SAME, seorang bisnis coach, juga seorang konsultan dan trainer ya. Beliau akan membahas judul yang luar biasa yaitu Time Management for Salesperson ya. Siapkan kopi, panganan kecil dan lain-lain. Jangan tinggalkan laptopnya karena isinya nanti adalah daging semua. Nah, ada sedikit aturan teman-teman, tolong gunakan background yang sama kalau bisa ya, dan gunakan nama yang sesuai. Mungkin tadi malam digunakan anak atau pasangannya, sekarang ditolong ganti namanya dan gunakan nama yang sesuai sehingga nanti Pak Venja akan menyapa dengan nama yang benar. Kemudian jika ada pertanyaan bisa langsung via chat nanti ya, atau jika dibuka sesi tanya jawab bisa langsung bertanya ke Pak Venja ya. Itu sedikit aturan kita di pagi hari ini. Nah, bicara mengenai NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kami melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Kalau kami rekomendasikan atau lulus, mereka berhak mendapatkan sertifikat ISO. Itu divisi sertifikasi. Kami juga punya divisi asesmen. Divisi asesmen ini tidak menerbitkan sertifikat, tapi lebih ke laporan saja. Kami diberi tugas oleh beberapa perusahaan untuk melakukan asesmen. Yang paling banyak sekarang trennya lebih ke cyber security assessment, kayak pen testing, vulnerability assessment, energi audit, dan lain-lain. Itu masuk ke divisi asesmen. Kemudian kami juga melakukan pelatihan atau training-training. Nah, salah satu produk training adalah yang hari ini, pagi hari ini adalah free webinar. Namun kami juga punya modul-modul yang berbayar, baik itu certified nasional maupun certified yang internasional. Apa aja modul-modulnya nanti bisa kontak langsung ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo. Terakhir kami punya divisi solusi, ini kami jualan software. Software apa? Software yang membantu teman-teman untuk mudah menjalankan ISO. Semuanya udah paperless, semuanya udah mobile based, jadi lebih praktis ya, sehingga ISO tidak menjadi momok, tidak menjadi beban karena bisa diimplementasikan dengan mudah menggunakan beberapa aplikasi ya. Eh, MQO udah 37 tahun lebih di bisnis ini. Kami melakukan audit dan menerbitkan sertifikat di 60.000 sertifikat di seluruh dunia. Kami beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Jumlah karyawan kami kurang lebih ada 1.000 orang di seluruh dunia. Dan hasil survei kepuasan pelanggan, rata-rata customer kita cukup happy dengan layanan kita. Terbukti mereka sign agreement ke kita lebih dari 10 tahun ya. Ini sedikit data statistik. Kami beroperasi hampir di seluruh dunia ya, di 100 negara, namun kami dibagi atas 3 regional, ada di Eropa, itu berpusat di London, untuk di Amerika berpusat di Boston, untuk di Asia Pasifik berpusat di Shanghai ya. Kami market leader untuk aerospace scheme, market leader juga untuk automotive scheme, dan termasuk 3 besar untuk skema-skema lainnya. Nah, perlu saya informasikan teman-teman untuk event kita pagi hari ini gratis alias tidak berbayar alias free karena judulnya emang sedekah ilmu dari Pak Vence. Namun ada namunnya, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat seperti yang tertera di kiri, ya ada e-sertifikatnya, kemudian ingin mendapatkan materinya, nanti materinya isinya daging semua, ingin dibaca ulang, teman-teman ingin memperolehnya, dan ada 5 ebook ya, ada 5 ebook yang related dengan topik kita pagi hari ini, plus satu lagi rekamannya, jika teman-teman ingin menonton rekamannya karena mungkin tadi ada yang kelewatan, agak lupa dan lain-lain. Ada sedikit investasi, investasinya nggak besar, hanya sebesar Rp150.000 saja. Ya caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke panitia dan bisa untuk mendapatkan 4 item tersebut ya. Nah, ini ada 5 ebook ya yang related dengan topik kita pagi hari ini. Teman-teman yang suka baca bisa mendapatkannya ya. Ada 5 ebook ya yang tertera di depan ini. Oke. Nah, hari ini sekali lagi pembicara kita adalah Pak Vence Ginting. Ya, temanya adalah Time Management for Salesperson. Saya nggak akan buang-buang waktu, kita beri kesempatan langsung untuk pembicara kita yang luar biasa di pagi hari ini. Pak Vence, silakan Pak Vence. Terima kasih Pak Jovi atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang pagi-pagi menyempatkan diri untuk belajar lagi ya selama 2 jam kurang lebih. Dimana biasanya pagi-pagi ini hari Sabtu ya, orang biasanya ini santai-santai ya di rumah gitu kan, ada acara keluarga. Tapi teman-teman ini sangat luar biasa sekali ya, mau menyempatkan diri untuk berbagi atau menimba ilmu lagi ya. Ya luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman semua ya. Oke, langsung kita hari ini membahas mengenai time management ya. Time management atau mengelola waktu khusus buat salesperson ya. Di mana era yang saat ini sangat serba cepat ya, waktu menjadi salah satu aset yang paling berharga ya. Namun banyak sekali di antara kita yang kesulitan mengelola waktu yang efisien ya. Nah, hari ini pada webinar pagi ini saya akan membeberkan atau men-sharingkan bagaimana nih kita bisa mempelajari dan mengaplikasikan tips dan triks time management buat salesperson ya. Langsung aja ya saya buka ya materinya. Ya, sedikit perkenalan ya. Ya, saya adalah seorang bisnis coach. Ya, baru 20 tahun ke bisnis dan juga menjadi bisnis coach 16 tahun sama ini.
dan juga sering membantu bisnis dalam meningkatkan omset ya dan juga mencapai goal. Kegiatan saya seperti biasa sehari-hari memberikan training ya, coaching pada pebisnis atau maupun pada profesional ya di berbagai perusahaan. Oke, lanjut ya langsung ya. Nah, ini adalah hasil penelitian lebih dari 100 tahun ya dan menghabiskan jutaan dolar untuk mencari penyebab kesuksesan maupun kegagalan dalam penjualan. Ya, kita hari ini belajar apa nih penyebabnya. Stres sukses dan juga stres gagal ya. Nah, ternyata orang sales yang dibayar tinggi atau yang berpenghasilan tinggi itu mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang bernilai tinggi. Nah, tentu teman-teman bertanya nih, apa nih yang bernilai tinggi ya? Nanti akan saya sharingkan ya. Lalu, sedangkan sebaliknya, orang sales yang dibayar rendah adalah disebabkan karena mereka menghabiskan waktu ya lebih banyak melakukan hal-hal yang bernilai rendah ya atau bernilai yang remeh-temeh gitu ya atau tidak penting ya. Nah, penjual yang hebat ya atau top 10 atau top 20% dari sales yang hebat di dunia ini, mereka setiap hari fokus hanya pada aktivitas yang bernilai tinggi ya, yang akan menghasilkan banyak penjualan dan juga banyak uang ya. Siapa yang sini ingin mengetahui rahasianya? Boleh raise hand? Siapa yang ingin mengetahui ini? Apa nih aktivitas yang bernilai tinggi untuk orang sales? Boleh angkat tangannya? Saya mau tahu. Oke, mantap. Ya, hari ini kita akan belajar gimana kita tuh beraktivitas yang bernilai tinggi ya. Nah, penjual yang menyia-nyiakan waktunya dalam beraktivitas, terutama yang mengerjakan hal-hal yang rendah, itu jarang sekali mencapai sesuatu yang penting ya. Meskipun dia itu menjual atau memiliki perusahaan yang hebat ya, lalu terkenal, produknya sangat berkualitas tinggi, bahkan pasar yang terbaik, itu juga jarang sukses ya. Meskipun orang orang tersebut berasal dari perusahaan yang top, produknya hebat ya, tapi dia sering menyia-nyiakan waktu dalam mengerjakan hal-hal bernilai rendah, itu jarang sekali sukses ya. Nah, ini saya akan sharingkan apa sih contoh-contoh salesperson yang mengerjakan aktivitas yang bernilai rendah. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Melakukan riset yang berlebihan tanpa tindakan. Dia cari informasi, ya, cari data di googling ya, atau buka websitenya 2-3 hari, tapi nggak ngapain gitu. Lihat sosial medianya, tapi setelah itu ya udah nothing gitu. Tidak berusaha untuk menghubungi atau membuat janji temu kepada orang yang ingin dia temui gitu kan. Nah, itu pertama. Kedua, terlalu lama di aktivitas sosial internal. Nah, ini banyak ngobrol nih. Banyak ngobrol partisipator, terutama di pantry gitu kan. Suka ngopi berjam-jam di pantry, ngomongin sosial politik, budaya, hankam ya, tidak berhubungan dengan pekerjaannya ya, itu. Ngomongin gosip dan lain-lain ya. Pada saat bekerja, dia itu membuang-buang waktu ya, terutama di internal. Yang ketiga, menangani pelanggan yang tidak potensial. Artinya dia menangani prospek atau pelanggan yang kecil kontribusinya pada perusahaan. Ya. Dia hanya fokus misalnya hanya pada klien atau customer yang 1 juta omsetnya dari dia. Timbang yang 10 juta bahkan ratusan juta misalnya ya. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat adalah menjadi customer service yang tanpa batas. Mereka terus melayani customer yang komplain, yang melayani oke, tapi jangan sampai kita tuh habis waktu di situ. Ya. Mau melayani customer ya yang tanpa batas. Ya, jadi sebaiknya kita bagikan waktu kita. Batasi waktu ini untuk ini. Yang kelima, mengunjungi klien tanpa agenda jelas. Ya, karena dia lagi gabut atau lagi bingung mau kemana, yaudah dia ketemu klien, tidak ada agenda. Tidak ada agenda, ya hanya silaturahmi. Boleh silaturahmi, tapi harus ada agendanya. Misalnya apa agendanya? Kita mengenakan produk baru, atau kita menanyakan kebutuhan klien saat ini apa, ya, atau kita mungkin menanyakan apa nih yang bisa kita jual kembali atau kita lakukan namanya upselling atau cross selling misalnya ya. Jadi kunjungan harus jelas ya. Lalu keenam, mengerjakan hal-halnya semua sendiri. Semua dikerjakan sendiri, mulai admin segala macam semua sendiri. Nah, ini juga membuang waktu ya. Atau bahkan itu bernilai rendah ya. Nah, lalu ada juga nih kegiatan salesperson yang memboroskan waktu. Yang tadi bernilai rendah. Nah, yang ini adalah yang memboroskan waktu bagi salesperson. Contohnya apa? Nah, ini. Pertama adalah menunggu prospek menghubungi duluan. Nah, ini juga buang waktu. Nah, teman-teman saya harap jangan pernah menunggu ya. Saat ini adalah saatnya kita proaktif. Kita yang mendului, kita yang menghubungi prospek. Ya. Meskipun prospek berjanji, nanti dia saya hubungi, nanti dia saya telepon. Nah, itu biasanya tuh jarang terjadi. Ya, jarang terjadi prospek yang menghubungi kita setelah kita meeting misalnya. Ya. Tapi kitalah yang proaktif. Kitalah yang menghubungi mereka, baik WA maupun melalui telepon misalnya. Yang kedua adalah follow up asal-asalan. Nah, ini juga sering nih. Follow up-nya asal-asalan, tidak ada waktunya, tidak ada
dia tidak ada namanya jadwalnya, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara follow up yang baik ya. Nah, ini juga sering terjadi nih, follow up asal-asalan. Apalagi satu dua kali gagal, dah langsung ditinggalkan atau di skip misalnya ya. Berikutnya, mengunjungi prospek yang tidak potensial. Nah, ini sering terjadi nih. Kita sudah tahu prospek ini tidak potensial. Apa sih artinya ciri-ciri prospek yang tidak potensial? Pertama, mereka tidak butuh produk kita atau tidak membutuhkan produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Kedua, mereka tidak mampu membayar atau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Itu berarti tidak potensial. Nah, terkadang sales karena prospeknya baik gitu kan, dikasih kopi gitu kan, dikasih cemilan, wah asik juga nih. Bisa berjam-jam ngobrol kalau ngidul gitu kan. Padahal itu tidak potensial. Ya, sebaiknya segera. Kalau kita di awal sudah tahu potensi prospek tersebut tidak ada atau sangat rendah, sebaiknya kita jangan lama-lama di situ ya. Cukuplah katakanlah 20 menit, 30 menit paling lama langsung cari yang lain atau pergi ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu berikutnya keempat adalah menjadi admin daripada sales. Nah, ini juga sering terjadi nih. Habis mengerjakan pekerjaan yang sifatnya administratif ya, daripada dia jualan ya. Membuat laporan berjam-jam misalnya kan, atau yang hal-hal yang sifatnya administratif itu lebih banyak waktunya ketimbang sales. Nah, ini cocoknya itu jadi sales, ini bukan jadi sales nih. Dia jadi admin cocoknya karena dia suka dengan hal-hal yang sifat administratif ya, seperti itu. Nah, kalau sales sebaiknya dia lebih banyak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan penjualan gitu ya, bertemu dengan prospek, follow up ya, meeting dan lain-lain ya, seperti itu. Lalu yang kelima berikutnya adalah diskusi internal yang tidak menghasilkan. Nah, banyak meeting, dikit-dikit meeting, dikit-dikit ngobrol, banyak meeting misalnya ya. Jadi nggak ada hasilnya. Yang meeting kan nggak jelas, kadang-kadang ikut nimbrung meeting yang tidak sesuai dengan profesinya atau dengan bagiannya. Nah, itu juga sangat membosankan waktu ya. Yang keenam adalah mengurus klien yang tidak menguntungkan. Nah, di sini kita sudah tahu klien ini ya sangat sedikit kontribusinya kepada perusahaan atau omset yang diberikan. Nah, lalu kita fokus mereka. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Secukupnya aja ya. Jadi kita secukupnya aja mengurus klien yang tidak menguntungkan. Jadi seperti itu. Bagaimana dengan yang menguntungkan ya? Justru itu yang kita banyak lakukan, yang mengurus klien yang menguntungkan ya, dengan sebaliknya. Ya seperti itu teman-teman. Lalu apalagi nih yang sering dibuang atau apalagi nih yang sering dilakukan oleh para sales yang buang-buang waktu. Nah, ini contohnya ya. Nah, saya ngopi nih. Ngopi di warung kopi berjam-jam ya sama teman ya. Satu hal yang saya ingin saya sampaikan ke teman-teman. Satu hal, nah ini penting nih. Jangan sering-sering ngumpul para sales. Sesama sales jangan sering-sering ngumpul. Kenapa? Nah, saya ingin bertanya jawaban dengan jujur ya. Ketika para sales ngumpul, itu biasanya ngomongin apa? Positif atau negatif biasanya? Apa Pak Rito kira-kira? Biasanya kalau ngumpul itu ada sisi positifnya, ada Ya, sisi negatifnya, Pak ya. Vincent. Kalau Kebanyakan Pak. sisi positifnya itu memang harapannya bisa saling tukar traffic ya, Ya, tukar informasi terkait dengan kondisi dan juga ya, potensi. Tapi ya, kalau terlalu berlama-lama, berlebihan, ya, biasanya ada unsur curhatnya, ya, waktu betul. terbuang tidak maksimal gitu ya. Ya, Jadi sebetulnya secukupnya saja itu akan ada nah, sisi betul. positifnya. Makasih Betul Pak sekali. Vincent. Betul sekali. Kebanyakan ya, ketika para sales kumpul, itu yang dibicarakan adalah hal-hal negatif. 70% adalah hal-hal negatif. Dan perlu kita ketahui, sales yang hebat itu jarang ngumpul ngopi sama teman-teman, itu jarang. Jarang sekali. Ya. Saya waktu itu pernah jualan juga asuransi. Itu sales yang hebat itu nggak pernah kelihatan. Ya, dia ya sibuk ketemu prospek, follow up dan lain-lain. Nah, ini yang tanpa sadar kita sadari, para sales itu banyak buang waktu di sini. Ya, ngopi berjam-jam ya, ngobrol. Ya, mungkin ada sedikit yang positif tapi kebanyakan negatif yang dibicarakan, ya. Apalagi yang banyak dilakukan. Nah, ini juga sering nih, ya, para sales itu melakukan namanya eh, presentasi terlalu dini. Nah, terlalu cepat melakukan presentasi. Nah, apa yang seharusnya dilakukan? Sebaiknya para sales, ya, jangan pernah melakukan presentasi ketika belum mengetahui problem atau tantangan atau kebutuhan yang sedang dialami oleh prospek. Itu penting sekali. Karena saya sering lihat para sales baru ngomong 5-10 menit langsung buka laptop, langsung presentasi. Itu salah. Itu kalau saya bilang itu disebut dengan malpraktek gitu ya. Dia nggak, sebaiknya kita mengetahui dulu apa nih problem atau tantangan atau kebutuhan prospek. Lalu apakah produk kita relate nggak? Jasa kita relate atau tidak dengan tantangan kebutuhan dari si prospek tersebut. Kalau tidak berhubungan, ya kita stop. Jangan jangan kita lakukan presentasi. Tapi kalau berhubungan dan kita sudah tahu dengan benar problem prospek, baru kita presentasi gitu ya. Jadi jangan pernah melakukan presentasi sebelum mengetahui dengan tepat dan benar apa problem yang sedang dihadapi oleh prospek. Itu dari saya, tips dari saya ya. Nah, ini juga sering nih para sales
tidur di masjid. Ya, nggak apa-apa sih, saya nggak menyarankan tidur di masjid, tapi jangan kelamaan gitu ya. Kadang-kadang kelamaan tidur, wah, mancing juga. Kadang-kadang nggak ada waktu, lagi bete dia udah mancing aja deh gitu kan. Atau main biliar nih, atau dia karaoke misalnya kan. Nah, ini adalah kegiatan yang kadang-kadang luput dipantau oleh atasan gitu kan. Nah, punya ketemu dengan prospek, ketemu rumah ke tempat pelanggan, duit visit. Nah, tapi ternyata karaokean gitu kan. Ternyata dia tuh mancing gitu kan. Tapi saya yakin lah di sini nggak ada ya, di ruangan ini nggak ada ya, saya yakin nggak ada. Ya, ini contoh-contoh. Karena saya sering teman-teman saya sering ketemu nih. Ya, kebetulan rumah saya dekat masjid itu sering ketemu tuh. Para sales lagi tiduran di masjid itu nggak masalah. Tapi jangan lama-lama gitu ya, jangan kelamaan gitu. Ya. Oke, lanjut. 5 cara mudah time management untuk sales profesional ya. Yang pertama adalah, nah ini penting teman-teman. Pertama adalah mengatakan tidak sepanjang waktu pada semua hal yang tidak relevan dengan pencapaian goal Anda. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh gampang mengatakan yes, ya. Tapi sering-sering mengatakan no, terutama pada semua kegiatan yang tidak relevan. Oke, ya silakan Pak Ripto. Ada yang bertanya? Terima kasih Pak Vence. Ya, Tadi saya tertarik ya, banyak waktu yang tidak maksimal pada waktu hari efektif gitu ya. Nah, tentunya itu menandakan adanya kurang perencanaan yang efektif gitu ya. ya, Mungkin dari Pak Vence ada sharing Pak ya, barangkali untuk perencanaan harian yang efektif itu agar bisa tercapai kinerja yang baik itu barangkali ada yang perlu disampaikan Pak Vence. oke. Terima kasih. Ah, siap, ya. Nanti ada Pak materinya. Oh, siap, siap, siap. Ya, ya, oke. Nanti ada Pak ya. Nanti saya sampaikan sekalian. Ya, silakan Pak Herpri. Ya, silakan Pak Halo, Herpri. Ya, boleh ya, ya open Pak cam Pence, ya. izin Pak Ya, terkait dengan pembahasan kegiatan seorang sales di luar dari jam kerja tadi, misalnya tadi ada mancing, main biliar. ya, Nah itu tuh sebetulnya kembali lagi Pak, kalau kegiatan tersebut memang untuk digunakan sebagai entertain, saya rasa it's okay, nggak masalah. ya. Karena Oke. beberapa sedikit sharing pengalaman saya Pak di Ya, dunia sales representatif di salah satu farmasi ya. ya. Artinya kita beberapa dengan customer kami, itu entah perawat atau apa, artinya kami memang satu hobi gitu kan. Ya, Satu hobi, misalnya kami main biliar, ya main biliar, tapi berujung ya, pada dampak demand, ya, seperti itu. Ya, ya. artinya bisa dikatakan kegiatan tersebut bisa dilakukan, tetapi secara efektif dan tepat sasaran, Pak. Terima kasih, Pak. Betul. Ya, setuju Pak Hepri. Setuju. Kalau dengan prospek kita nge-matching atau karaoke, is oke, nggak apa-apa. Tapi kalau sesama sales biasanya begitu. Ya nggak boleh ada sesama sales gitu. Mancing sesama sales. Ya. Tapi kalau sama prospek, apalagi potensial prospek, itu nggak masalah. Gitu kan? Itu nggak oke, nggak apa-apa. Ya, jadi yang saya maksud adalah ketika dia menghabiskan waktu tidak dengan prospek, tapi dengan sendiri atau dengan teman-temannya sesama sales. Itu yang sebaiknya dikurang-kurangi ya. Buat tidak boleh, sebaiknya dikurang-kurangi. Ya. Itu menurut saya. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Nah. Ya, kita lanjut ya. Yang kedua adalah mendiskualifikasi prospek yang tidak potensial. Nah, ini juga penting nih. Nah, tadi saya jelaskan, kalau kita sudah tahu di awal prospek tersebut tidak potensial, artinya tidak butuh dan tidak mampu dengan apa yang kita tawarkan, jangan lanjutkan tuh. Langsung kita diskualifikasi. Tujuannya apa? Supaya kita tidak buang-buang waktu gitu. Ya, karena menurut saya di dunia ini yang paling berharga adalah waktu. Setuju nggak teman-teman? Waktulah yang paling berharga di dunia ini dan waktu tidak bisa digantikan oleh apapun. Ya. Yang ketiga, mengejar peluang yang lebih besar. Nah, ini kita fokus pada prospek-prospek yang punya peluang atau punya potensi besar untuk closing, ya. Artinya prospek-prospek yang mempunyai kebutuhan dengan produk kita atau jasa kita dan punya kemampuan dengan apa yang kita tawarkan ya untuk membayar misalnya, contoh seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah sebaiknya berhenti mengerjakan pekerjaan yang operasional. Ya, kurang-kurangilah yang sifatnya operasional. Misalnya apa tadi ya? Yang berhubungan dengan operasional ya. Jadi misalnya tadi admin misalnya, kalau bisa kita delegasikan atau kita minta tolong orang lain misalnya. Untuk seperti itu ya. Jadi kurang-kurangilah pekerjaan yang sifatnya beroperasional. Kalau bisa dihentikan lebih baik hentikan. Jadi fokus kita adalah prospecting dan juga follow up misalnya ya. Lalu yang kelima adalah fokus pada aktivitas yang bernilai tinggi. Ya, nanti kasih jelaskan apa tuh aktivitas orang sales yang bernilai tinggi. Oke, lanjut ya. Nah, ini saya akan sharing ada 10 time management for sales profesional ya, untuk sales profesional. Yang pertama adalah takes 15 until 13 minutes
30 minutes Sunday evening, artinya teman-teman coba luangkan waktu minggu malam. Setiap minggu malam luangkan waktu 15 sampai 30 menit setiap minggu malam untuk apa? Untuk evaluasi. Kita lakukan evaluasi pada minggu lalu. Apa saja yang sudah kita lakukan ya pada minggu lalu. Apakah efektif nggak minggu lalu? Apakah minggu lalu kita lakukan dengan maksimal nggak hari-hari tersebut ya? Yang kedua adalah rencanakan minggu depan. Jadi setelah kita evaluasi minggu lalu, kita buat planning buat next week atau minggu depan. Ya, mau ngapain nih minggu depan ya? Nah, contoh, tulis 3 prioritas minggu depan misalnya. Misalnya 10 orang kita melakukan call ya. 3 meeting, 5 follow up. Nah, kita tulis. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh. Contoh review mingguan ya. Ya, aktivitas, target, realisasi, gap, catatan. Ya, jadi teman-teman buat ini nih, ya setiap minggu nih. Ya, jumlah call misalnya target 25, realisasi 20, gap 5. Ya, jadi ada gap, ada kurang 5 jadi ya. Catatan, ternyata banyak waktu habis di meeting misalnya. Meetingnya kelamaan nih. Mungkin meetingnya ya kita batasi lah waktunya gitu kan. Terutama kepada prospek yang tidak potensial ya atau yang tidak ini ya, tidak memberikan kontribusi banyak ya. Itu juga contohnya jumlah meeting targetnya 6, ternyata realisasinya 5, gapnya 1. Kenapa catatannya ada 1 prospek yang batal hadir ya, misalnya dengan berbagai alasan. Jumlah proposal misalnya ada 4, targetnya realisasi 3, kurang 1. Proposal tertunda karena datanya kurang lengkap ya. Nah, lalu dari target 25 ternyata targetnya 4 bisa proposal closing 2 ya. Closing 2 ya, realisasi 2, nggak ada gap, berarti tercapai targetnya, bagus misalnya ya. Omsetnya 150, realisasi 140 kurang 10 juta. Jadi ada 1 yang deal atau yang mundur misalnya. Oke. Ya, silakan Pak Ripto. Ya, terima kasih Pak Venture dan Bapak Ibu semuanya. Ini hal yang bagus, artinya perencanaannya itu disiapkan dengan database. Tapi jujur Pak Venture ya, untuk membuat seseorang punya mentalitas ya, juga punya semacam semangat yang kontinu seperti ini, Ya. ya itu tidak mudah ya. Kalau memungkinkan mungkin Pak Venture bisa sharing ya, gimana supaya menciptakan militansi kepada tim itu mereka walaupun gagal itu tetap tetap up lagi gitu ya. Sehingga potensi call yang banyak itu mungkin karena tidak semuanya berhasil, mereka putus asa. Matur nuwun. Oke. Ya, sedikit saya ingin pengalaman ya. Pengalaman saya juga jualan gitu kan. Saya juga sales. Pertama, kita setiap sales mesti mempunyai ambisi. Ambisinya harus punya namanya goal pribadi sifatnya. Ya. Lalu dari goal itu kita hubungkan dengan goal perusahaan. Ya. Jadi kalau syarat mutlak orang sales adalah punya ambisi dan antusiasme. Antusias nggak sih? Kalau orang sales tidak punya ambisi, berarti dia salah profesi. Gitu. Jadi ambisilah yang membuat mereka itu tetap on fire gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita melakukan disiplin. Disiplin itu nanti akan saya jelaskan, ada poin ke berapa nanti ada disiplin. Disiplinlah kunci untuk sukses dalam apapun menurut saya, bukan hanya dalam sales tapi disiplin diri. Nah, disiplin diri itu apa sih? Nah, disiplin diri itu adalah melakukan apa yang harus dilakukan, kapan waktunya, suka atau tidak suka. Itu adalah disiplin. Jadi tidak menunggu kita moody gitu, tidak semangat tunggu, kalau mood ya dia lakukan telepon, kalau nggak mood ya udah enggak gitu kan. Nah, jadi kebanyakan sales itu ya dia nggak disiplin karena mood-moodan gitu. Jadi kalau dia mood ya dia semangat, kalau nggak mood ya dia nggak mampu melakukan. Nah, itu pentingnya gitu. Nah, kedua adalah Pak, berikan reward and punishment. Menurut saya reward and punishment itu masih relevan meskipun ada yang menentang, tapi ganti namanya, bukan punishment tapi konsekuensi. Reward and konsekuensi misalnya, ya. Apa rewardnya kalau mereka closing atau jangan closing deh. Reward kalau misalnya sehari mencapai target menghubungi 20 orang misalnya, kita kasih reward. Belum closing nih, pokoknya dia melakukan pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau dia berhasil, kita kasih reward ya. Rewardnya yang kecil-kecil aja, misalnya apa, kasih makan bakso atau apa gitu kan. Jadi supaya mereka semangat. Tapi ada juga konsekuensinya apa kalau dia tidak melakukan itu? Apa konsekuensinya? Ya, jadi ada reward and konsekuensi. Jadi agar mereka semangat dan bertanggung jawab. Ya, gitu. Dan satu Pak, kalau menurut saya ini saya waktu belajar latihan 3 hari mengenai latihan kepemimpinan dasar ya. LKP apa? Jadi misalnya Bapak ada 10 orang tim sales contoh ya, 10 orang sales. Bikin namanya jiwa korsa. Tahu nggak, pernah dengar jiwa korsa? Oh iya. Nah, jadi kalau satu orang melakukan kesalahan semuanya kena konsekuensi.
Jadi itu. Jadi supaya semuanya setiap orang saling mengingatkan, saling peduli dengan teman yang lain. Nah, jadi menurut saya jiwa korsa itu sangat baik nih untuk tim sales. Ya, jadi terapkan jiwa korsa, Pak. Iya, iya. Atau orang yang melakukan kesalahan, semua kena hukuman misalnya. Ya. Nah, itu yang mungkin boleh coba, Pak. Ya. Karena kalau tidak ada hukuman, kalau tidak ada target, ya biasanya kita santai, Pak. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Nah, dikasih target aja kadang-kadang santai, apalagi nggak ada target gitu kan. Nah, itu Pak. Itu dari saya, Pak. Ya, Oke, jadi makasih Pak Bence. ya, coba gunakan jiwa korsa itu. Nah, berikutnya adalah planning mingguan. Contoh planning mingguan untuk minggu depan ya. Nah, di sini misalnya dari Senin sampai Jumat 5 hari kerja. Di sini ada ya. Nah, follow up, aktivitasnya meeting prospek, negosiasi proposal dan lain-lain ya. Nah, jadi buat catatan. Buat catatan harian, fokus aktivitas dan target harian. Jadi harus ada target setiap hari. Kalau tidak ada target ya berarti mereka nggak kerja gitu. Ya, jadi target itu penting. Ya, jadi buatkan dulu targetnya, lalu masalah cap. Yang penting ini teman-teman semua. Dalam menjual itu yang penting adalah proses, bukan hasilnya. Prosesnya. Kalau prosesnya benar, hasilnya akan benar. Tapi kalau prosesnya salah, hasilnya pasti salah. Itu tips dari saya. Jangan mikirin hasil, karena menurut saya hasil itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Betul nggak? Hasil itu bukan kita menentukan. Hasil itu adalah hak prerogatifnya Tuhan atau Allah yang menentukan berhasil atau tidaknya. Tapi yang menentukan aktivitas kita sehari-hari, yang menentukan proses sehari-hari adalah kita sendiri. Itu nggak Pak Ridho? Betul, Ya. Pak. Ya, jadi fokus pada proses gitu. Jangan hasil bukan kita yang menentukan. Tapi hasil itu sangat berhubungan erat dengan proses yang kita lakukan. Kalau proses sehari-hari kita lakukan dengan benar, hasilnya insya Allah akan baik. Tapi kalau salah prosesnya, pasti hasilnya akan salah atau tidak baik. Ya, tidak sesuai dengan harapan. Itu penting, itu kuncinya. Oke. Berikutnya yang kedua. Nah, ini berdua nih. Time management yang kedua adalah drive the week. Artinya kitalah yang mengatur minggu itu. Jangan biarkan minggu yang mengatur kita. Kitalah yang mengatur hari-hari kita setiap hari dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, kita yang mengatur. Jangan sampai kita diatur oleh waktu, ya. Nah, makanya kita harus punya agenda. Agenda hari Senin apa? Tulis 1, 2, 3, 4 misalnya. Ya, jadi wajib nih, Pak. Setiap orang sales punya buku agenda kecil misalnya. Seperti ini misalnya ya. Nah, agenda. Ya boleh di handphone silakan, tapi kalau saya masih orang jadul pakainya buku. Ya, kalau handphone kadang-kadang suka error ya, suka bermasalah ya. Kalau saya masih senang dengan buku. Ya. Bikin agenda, tulis ya, apa yang akan dilakukan besok pagi. Ya. Ya contoh, blog Selasa pagi khusus untuk prospecting. Contoh ya, misalnya contoh Selasa pagi atau Rabu pagi kita habiskan waktu khusus untuk prospecting, jangan diganggu dengan meeting lain misalnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan biarkan minggu berjalan gitu aja gitu ya. Jadi sales profesional itu tidak reaktif, hanya menunggu instruksi atau menunggu pesanan masuk, tapi lebih proaktif dengan tujuan yang jelas seperti itu. Ya. Jadi zaman sekarang kita kalau mau sukses ya harus proaktif, wajib proaktif. Tidak boleh reaktif, tidak boleh menunggu, tidak boleh. Anda akan kalah dengan orang yang proaktif. Ya. Nah, ini contoh ya. Contoh, tetapkan tujuan per minggu. Berapa call atau berapa mau ketemu berapa orang di depan ya, meeting berapa orang. Follow up berapa follow up yang kita lakukan ya. Nah, follow up ini penyakit sales itu biasanya di follow up nih ya, saya tahu. Penyakit orang sales di mana-mana adalah pada saat follow up. Ya, baru 2-3 kali follow up gagal langsung lepas misalnya berhenti ya. Padahal menurut riset rata-rata follow up itu akan sukses closing setelah 5 kali lebih, di atas 5 kali. Yang menurut riset ya, di atas 5 kali. Bisa 8 kali, 9 kali, bahkan 10 kali. Ya. Tapi kalau masih 2-3 kali, 4 kali follow up, belum gagal, belum sukses, ya berarti belum masuk hitungan tuh. Ya. Seperti itu. Berikutnya adalah breakdown ke harian. Ya. Kita breakdown ke harian, setiap hari kita harus tahu apa yang dilakukan. Jangan setiap pagi baru mikir, mau ngapain ya besok hari ini ya. Nah, salah. Ya. Kita mikirnya sehari sebelumnya. Ya. Kita buat breakdown harian. Ya. Ini contohnya nih, contoh praktis ya. Target mingguan contohnya 25 telepon prospek, 6 meeting, 3 proposal dikirim, 2 closing misalnya. Ya, contoh ini targetnya. Jadi target itu tulis dulu, dibuat targetnya dulu. Ya. Nah, kita breakdown ke harian. Senin 10 call, prospek baru, follow up ya, 2 client access misalnya. Selasa 5 call plus 2 meeting presentasi. Dan seterusnya. Jadi kita bikin seperti ini ya, contohnya ya. Kita bikin targetnya, target harian. Lalu
kita buat namanya breakdown harian, kita breakdown, ya, seperti itu, ya. Jadi ini buat ya. Jadi dua hal ini penting nih teman-teman, ya. Kita breakdown harian dan juga buat target mingguan, ya. Nah, dengan pola seperti ini, kitalah yang mengendalikan minggu, kitalah yang mengendalikan pekan kita, bukan dikendalikan oleh keadaan, ya, seperti itu. Kenapa para sales dikendalikan oleh minggu atau dikendalikan oleh waktu? Karena dia tidak membuat ini, tidak membuat perencanaan yang baik, sehingga mereka bingung mau ngapain. Gitu. Oke, sorry. Sorry, ini kok sebentar ya. Kok nggak hilang sih. Yang berikutnya adalah divide your week into third ya. Jadi bagi minggu Anda menjadi 3 bagian. Nah, ini penting nih. Kita bagi seminggu itu menjadi 3. Ya. Sepertiga adalah untuk klien lama. Apa nih maksudnya klien lama? Ya kita ketemu berkunjung ke klien lama kita atau existing customer kita. Ngapain? Ya bisanya kita menawarkan produk baru atau kita menanyakan apakah masih ada produk kita stoknya misalnya kan, atau kita melakukan namanya cross selling ya, atau kita melakukan namanya menanyakan kebutuhan mereka saat ini apa, apakah kita bisa nggak tambah memberikan solusi pada mereka misalnya kan, atau memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien saat ini misalnya. Itu yang pertama ya. Ketiga untuk klien lama. Yang ketiga, sepertiga lagi adalah prospek yang hampir closing. Ya kita misalnya kita atur meeting lagi. Kita mengatur untuk meeting untuk apa, negosiasi misalnya. Ya kita melakukan meeting lagi, ajak meeting lagi untuk menanyakan apa yang kendala prospek saat ini sehingga belum closing. Apakah masalah harga, apakah masalah fitur misalnya, ataukah masalah apa kira-kira yang dibutuhkan mereka hingga belum closing. Nah, jadi perlu kita temui nih, ya, gitu. Kenapa? Karena penting kalau hampir closing ini jangan sampai lolos nih, jangan sampai kita tidak menemui mereka sehingga gagal, lepas gitu ya, jangan sampai, sangat sayang nih, ya. Tanyakan, dikejar terus nih, prospek yang hampir closing nih, gimana, apa syaratnya agar mereka mau closing gitu kan, ya, penting nih. Nah, lalu ketiga, sepertiga yang terakhir adalah baru kita melakukan prospecting baru gitu ya. Jadi bagi menjadi 3 bagian. Ya, sepertiga pertama untuk klien lama, kita bertemu mereka. Kedua, prospek yang hampir closing. Sepertiga ketiga adalah kita melakukan prospecting ya untuk mendapatkan new customer atau new client ya. Contohnya Rabu siang hanya untuk mencari prospek baru misalnya. Jadi tetapkan setiap Rabu saya melakukan prospecting. Kenapa? Kalau Rabu ini orang nggak santai nih misalnya. Jadi nggak sibuk orang hari Rabu atau Kamis misalnya. Tapi kalau Senin misalnya kita gunakan untuk klien lama misalnya kan. Karena hari Senin adalah hari sibuk misalnya. Jumat juga gitu misalnya, contoh ya. Prospek dan lain-lainnya seperti ini. Ini contoh. Contoh ilustrasi pembagian mingguan 5 hari kerja ya. Ya, Senin sampai Jumat. Nah, ini contoh ya, fokus utamanya ya, dengan existing, follow up kecil ya, prospek hampir closing, negosiasi ya, prospecting, cari klien baru. Kamis kita existing customer, terus prospecting campuran misalnya. Jumat kita push closing plus administrasi laporan ya, di hari Jumat nih kita buat administrasi laporan misalnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang keempat adalah schedule with no open time. Artinya kita blok semua waktu kita selama seminggu dan jangan biarkan waktu kosong. Jangan ada waktu yang kosong selama seminggu itu. Ya. Kita buat jadwal selama seminggu, sepekan. Ya. Contoh, nih jam 9 sampai jam 11 kita melakukan prospecting. Karena waktu ini masih belum sibuk orang, misalnya masih agak santai gitu kan, pagi-pagi. Nah, ada waktu untuk prospecting misalnya. Lalu jam 11 sampai jam 12 kita melakukan follow up. Ya. Berikutnya setelah makan siang kita atur lagi untuk meeting, membuat janji temu ya untuk prospek atau meeting ya. Ya ini contoh dari schedule. Nah, ini contoh nih. Nah, teman-teman perlu membuat ini nih ya, nanti saya bagikan kalau teman-teman nanti mau ya nih. Nah, ini dari pagi sampai sore kita blok waktu kita. Ya, disebut dengan block time blocking. Ya, dari Senin
ya sampai ke hari Jumat. Kita membuat namanya time blocking dari pagi sampai sore. Ya, di sini kita misalnya jam 7 pagi kita review and planning, lalu jam 8 sampai 9 kita prospecting, lalu sharing activities, kita istirahat dan lain-lain ya. Jadi jelas di sini. Dengan adanya kita membuat ini, pekerjaan kita tuh jadi lebih rapi, lebih runut ya, dan juga tidak buang waktu. Jelas. Dan tidak ada waktu kosong nih di antara seminggu dalam waktu seminggu ini tidak ada yang terbuang nih waktunya. Semuanya jelas ya. Nanti masalah nanti terjadi perubahan jadwal itu lain soal ya. Masalah ada misalnya prospek tidak ada atau tidak batal, nah, itu kita bisa lakukan yang lain. Tapi kita buat dulu time blocking selama seminggu seperti ini. Ya. Nah, ini catatan penting misalnya. Catatan penting misalnya Senin sampai Rabu fokus berat ke prospecting dan meeting misalnya. Kamis perbanyak follow up dan proposal. Jumat fokus closing plus laporan mingguan. Nah, Sabtu opsional ya. Kalau misalnya teman-teman libur Sabtu, ini opsional ya. Kalau misalnya mau melakukan silakan. Mungkin prospek hari biasa tidak bisa misalnya Sabtu ya udah monggo silakan gitu. Atau ini bisa juga teman-teman menggunakan hari Sabtu untuk event networking. Ya, networking event. Misalnya hari ini kita belajar skill baru ya kan. Hari ini pagi Sabtu pagi kita belajar lagi nih skill ya. Atau mungkin ada meeting atau ada pameran, ya boleh silakan ada pameran, kita ikut pameran atau nonton pameran untuk networking event misalnya. Ya. Jadi manfaatkan Senin sampai bahkan sampai Minggu ya. Minggu juga kita istirahat gitu ya. Full charge, full off untuk recharge gitu. Supaya semangat lagi Seninnya. Kita charge hari Minggu ya. Nah, jadi tidak ada waktu yang kosong nih, tidak ada waktu yang kita nganggur. Ya. Seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya yang ke berapa ini? Kelima. Nah, ini. Yang kelima, be disciplined with your routine. Nah, ini penting nih. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa sales itu tidak perlu motivasi sebenarnya. Sales tidak perlu motivasi. Yang butuhkan orang sales adalah disiplin. Disiplin yang ketat. Ya. Jadi rutinitas pagi kita harus sangat disiplin, terutama di pagi hari. Ya. Contoh, bangun pagi ya 5.30 atau jam 5 atau sholat subuh misalnya pagi yang muslim, jam 4 sekarang kan 4.20 bangun, saya ibadah, berdoa, saya bangun pagi, olahraga ya. Nah, teman-teman ini penting nih olahraga ya. Karena saya lihat banyak orang ini tahu olahraga penting tapi jarang dilakukan. Nah, kenapa ini penting? Karena olahraga itu membuat kita bisa mood, bisa semangat sepanjang hari. Saya rasakan, kalau saya olahraga pagi hari, itu sepanjang hari itu saya sih semangat. Nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk, tidak mudah ngantuk, tidak mudah lelah. Ya, coba olahraga selama 30 menit setiap pagi atau 2 hari sekali, ya, terutama yang sifatnya aerobik, ya, atau anaerobik, misalnya jalan kaki, atau jogging, atau Anda nge-gym misalnya, ya, atau apapun lah, ya, bersepeda misalnya. Karena sangat penting ya, kalau di pagi hari itu kita olahraga, badan kita tuh hangat, semangat, berkeringat, dan kita sudah siap menghadapi hari, gitu. Ingat, dalam ada emotion itu adalah gabungan antara emosional dan motion. Jadi kalau kita punya perasaan kita itu siap atau perasaan kita itu positif, kita mesti bergerak, ya, olahraga caranya, ya, gitu. Penting sekali, ya. Nah, lalu setelah itu kita mandi, misalnya sarapan dan langsung prospecting sebelum buka email, gitu ya. Nah, kalau bisa email ini dijadwalkan ya, apakah siang sebelum makan siang atau sore misalnya ya. Nah, gitu. Ada orang yang pagi-pagi dia nggak mau buka email atau tidak mau tidak buka sosmed misalnya, dia fokus membuat jadwal kerjaan, ya. Lalu keenam adalah di 10 AM rule. Nah, artinya pastikan ada sesuatu yang penting Anda lakukan sebelum pukul 10 pagi, ya. Jadi sebelum pukul 10 itu Anda sudah melakukan hal-hal yang penting atau yang signifikan. Contoh misalnya jam 10 pagi Anda sudah melakukan cold call 10 ke 10 orang misalnya. Kita lakukan sebelum jam 10 pagi misalnya, contoh. Ya, contoh itu. Jadi kita lakukan hal-hal yang penting dan kita butuhkan sebelum 10 pagi. Ya sudah selesai. Ya, seperti itu contohnya. Tapi tergantung ya teman-teman. Ini hanya contoh aja ya. Yang ketujuh adalah use Monday morning and Friday afternoon. Artinya apa nih? Nah, banyak orang kadang-kadang mengabaikan waktu ini nih. Senin katanya sibuk lah, banyak yang diabaikan lah pada katanya. Padahal kadang-kadang Senin pagi itu adalah waktu emas. Contoh apa? Contoh
kita bisa Senin pagi itu kita kirim email massal misalnya kepada prospek. Ya, Jumat sore kita follow up prospek yang sulit dihubungi. Nah, contoh ini, ya, yang dituju. Yang kedelapan, nah ini penting nih. Yang kedelapan, tomorrow begins today. Ya, jadi besok itu ini khusus orang sales ya. Orang sales itu bekerja sehari sebelumnya. Besok kita Senin mau kerja nih. Kita hari Minggu malam sudah siap-siap, kita sudah bekerja. Ya, jadi orang sales itu bekerja sehari sebelumnya. Bukan pada hari hanya baru kita mikir bekerja mau ngapain nih hari ini nih. Nah, itu salah. Jadi orang sales itu bekerja sehari sebelumnya, semalam sebelumnya harus sudah mengerjakan PR-nya gitu. Ya. Jadi rencanakan esok hari sebelum hari ini berakhir misalnya. Contoh, setiap hari jam 5.30 kita tulis 3 prioritas untuk besok. Besok mau ngapain ya? Tulis. Jadi jangan sampai besok pagi baru kita tulis, itu terlambat ya. Kadang-kadang kita lupa gitu. Jadi luangkan waktu ya, apakah 30 menit, apakah 15 menit untuk menulis skala prioritas untuk esok hari. Ya. Jadi seperti itu. Sebelum tidur lah, paling itu sebelum tidur. Sebelum tidur malam kita tulis rencana besok mau ngapain aja nih. Ya, terutama yang top 3 priority misalnya. Nah, itu tulis di agenda kita. Ya, jadi tomorrow begins today. Jadi besok itu dimulai hari ini gitu. Ya, seperti itu. 9, don't focus on quota. Artinya kita tuh jangan fokus pada angka, tapi pada aktivitas. Ya, tadi saya bilang kita fokus pada aktivitas, kita fokus pada proses. Gitu, ya. Nah, contoh misalnya nih target 20 meeting minggu ini. Target kita ada 20 meeting. Nah, kita fokusnya adalah pada 20 meeting ini. Bukan target revenue-nya, bukan target omset, tapi fokus adalah pada 20 ini, 20 pertemuan pada minggu ini, bukan pada omsetnya. Ya. Nah, kalau kita melakukan ini dengan benar, omset itu akan mengikuti. Ya, seperti itu. Yang tadi saya jelaskan, kita fokus pada proses. Lakukan proses dengan benar, angka akan mengikuti. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah seek to improve by 1%. Artinya kita perbaiki ya hal-hal yang kecil setiap minggu. Ya. Misalnya kita ubah judul email follow up agar lebih menarik minggu ini. Atau hari ini kita belajar lagi ya. Nah, itu adalah improve. Kita improve 1% adalah caranya, salah satunya adalah belajar ini. Kita ikuti webinar ya. Gimana cara time management, itu juga salah satu improve. Kalau Anda teman-teman setiap minggu melakukan improvement, setelah itu berarti kurang lebih 50% improvement, betul? Nah, Anda akan mengalahkan para sales yang rata-rata. Kalau Anda melakukan perbaikan kecil setiap minggu, 1% aja, nggak usah banyak-banyak. 1% aja 1 minggu, dalam 1 tahun Anda sudah menjadi orang yang berbeda. Hasil Anda juga pasti berbeda. Ya. Gitu. Oke, silakan ada yang bertanya. Gimana teman-teman? Dapat sesuatu pagi ini? Dapat, Kak. Lanjut. Lanjut. Oke, lanjut Pak Venture. Ya. Nah, ini berikutnya adalah prinsip Pareto ya, pasti teman-teman sudah sering dengar ya. Nah, prinsip Pareto dalam penjualan modern. Ya, 80-20 ya Pareto ya. By the way, Pareto itu adalah nama orang ya. Pareto adalah ahli ekonom dari Italia. Ya, dia melakukan riset bahwa ternyata di Italia itu 20% tanah 80% luas tanah di Italia itu ternyata dikuasai oleh 20% orang-orang kaya. Nah, gitu. Jadi Pareto itu adalah nama orang. Ya. Nah, prinsip Pareto ini adalah konsep manajemen waktu terpenting pada penjualan profesional. Ya. Aturannya 80-20 80-20 mengatakan bahwa 80% dari nilai apa yang Anda lakukan berasal dari 20 aktivitas Anda. Jadi 20% aktivitas kita itu yang penting apa sih? Nah, itu gampangnya gitu deh. Apa aktivitas kita yang paling penting yang kalau kita lakukan dengan sangat disiplin itu akan mendapatkan 80% dari omset kita misalnya. Ya. Lalu yang B adalah aturan 80-20 ini berlaku untuk semua aspek penjualan dan semua aktivitas. Jadi bukan hanya sales saja ya. Semua orang menurut saya kalau menerapkan prinsip Pareto ini akan lebih sukses ya. Hasilnya akan lebih sukses. Terapkan aturan ini ke prospek juga, ke pelanggan Anda dan juga produk Anda. Ya, jadi 3 nih. Prospek Anda, pelanggan Anda dan produk Anda ya. Nah, ini contohnya. Prinsip Pareto ya. Ya, kita melakukan what you do ya, 80%. 80% hasilnya yang kita lakukan selama ini ternyata
yang kita kerjakan atau aktivitas yang kita kerjakan 80% selama ini ternyata memberikan hasil hanya 20%. Ya. Sedangkan 20% waktu kita yang kita gunakan, aktivitas yang kita lakukan, itu yang paling banyak hasilnya, berdampak besar, memberikan kontribusi 80% dari hasil. Itu contoh Pareto. Contoh gampang gini. Contohnya teman-teman pasti pernah ke pijat refleksi nggak? Pijat refleksi, yang kaki itu, pijat kaki ya. Pernah Pak? Pareto? Pijat refleksi? Siap. Ya. Pijat refleksi itu apa Nah. sih? Pijat telapak kaki ya, kaki sampai betis paling ya. Telapak kaki saja. Nah, telapak kaki saja. Nah, ternyata telapak kaki itu bisa mewakili seluruh tubuh. Kepala, lambung, gitu kan. Nah, jadi kurang lebih 20% kan dari bagian tubuh kita itu kaki gitu kan. Telapak kaki nggak sampai 20% mungkin ya. Ya. Nah, ternyata 20% itu dari kaki kita, itu bisa mewakili seluruh anggota tubuh kita yang lain. Nah, itu contoh dari Pareto gitu ya. Atau kita ketemu prospek yang potensial nih. Ketemu seminggu 2 orang aja itu sudah luar biasa tuh. Dapat closing 1 aja 1 minggu, itu sudah hebat banget, friend. Nah, seperti itu ya. Jadi Pareto itu adalah kita milih-milih nih. Milih-milih pekerjaan yang paling tinggi nilainya. Nanti akan saya jelaskan, nanti ada materinya ya. Jelas ya Pareto. Hukum Pareto. Ya, jelas, Pak. Nah, ini contoh Pareto ya. Jadi prinsip Pareto, bagilah pelanggan Anda dan prospek Anda dengan nilai grade A. Grade A itu yang paling tinggi. Artinya prospek pelanggan kita atau prospek kita yang paling besar kontribusinya. Yang paling gede ya, big case atau big account ya. Nah, grade A. Kita lakukan lebih banyak kita curahkan pelayanan kepada mereka. Perhatian, waktu ya. Kita banyak melakukan di sini di grade A ini. Habiskan waktu di sini banyak, lebih banyak. Berikutnya yang B, grade B yang lebih sedang. Artinya dia cukup lah, cukup baik ya, cukup banyak, cukup besar, tapi masih lebih tinggi yang A. Ya. Kalau yang C ini ya secukupnya aja. Gitu. Kita gunakan itu. Jadi waktu kita, energi kita, dan dana kita gunakan untuk ketiga ini. Tapi yang lebih tinggi adalah yang grade A tentunya ya. Grade A. Yang kedua adalah grade B. Dan terakhir adalah yang C. Jadi kita gunakan itu. Ya. Jadi praktekkan penundaan kreatif pada 80% tugas yang Anda wakili, yang Anda mewakili 20% dari tugas ini atau dari lain. Contohnya apa nih penundaan kreatif? Penundaan kreatif contohnya apa? Contohnya daripada Anda mengerjakan administratif, hal-hal pekerjaan yang bersifat administrasi, lebih baik Anda ketemu prospek buat janji temu misalnya gitu. Daripada Anda menunggu berjam-jam, menunggu prospek lagi meeting misalnya, daripada kita menunggu nggak ngapa-ngapain, lebih bagus kita gunakan untuk chatting kepada prospek misalnya. Kita melakukan janji temu misalnya seperti itu. Ya. Jadi kita mesti kreatif nih. Ya, dengan waktu kita. Ya. Nah, teman-teman, ini yang menarik nih. Bahwa profesi Anda itu sama dengan pebisnis. Tujuan bisnis apa sih? Nah, saya pengen tahu nih, apa sih tujuan orang berbisnis? Tujuan berbisnis dengan tujuan orang sales itu sama. Oke, boleh diketik. Ada yang tahu? Boleh diketik di kolom chat. Apa sih tujuan seorang sales atau seorang penjual? Yang sini dikatakan sama dengan tujuan bisnis. Apa tujuan orang sales? Boleh sharing atau open mic, silakan. Boleh Pak Vincent. Ya, silakan. Tentunya kalau kita melihat tujuan bisnis ya adalah untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh klien Ya. agar mereka itu bisa meningkatkan taraf hidup sehari-hari. Oke. Yang lain satu lagi? Pak Rito, ya bagus Pak. Ya, kalau dari sisi perusahaan kita ya tentunya harapannya dengan tercapainya tujuan bisnis ya berarti perusahaan nanti akan semakin besar dan semakin besar karena laba perusahaan itu tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan dari karyawan yang kita miliki. Oke. Satu lagi yang lain, ada yang ingin sharing? Apa sih tujuan orang berbisnis? Apa sih tujuan orang menjual? Tujuan orang sales apa sih? Tidak ada. Nah ini, tujuan orang berbisnis atau tujuan penjual setiap hari adalah creating and maintaining customer. Menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Itu tujuan kita. Ya, orang berbisnis adalah dia menciptakan atau mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Adapun omset, laba, profit itu bukan tujuan, itu adalah hasil atau dampak dari kita memberikan pelayanan yang baik ya dari kita berbisnis. Jadi tujuan orang sales dan berbisnis itu sama, yaitu gimana setiap hari dia menciptakan atau mengakuisisi, setelah mengakuisisi pelanggan,
dia pertahankan. Setelah dia dapatkan new customer atau new client, dia wajib untuk mempertahankan. Itu adalah tujuan bisnis. Ini bukan kata saya ya, ini adalah kata-kata dari pakar manajemen modern. Ya, kalau teman-teman lihat di Google, bisa di googling, namanya Peter F. Drucker. Bapak Peter F. Drucker. Dia mengatakan bahwa tujuan orang bisnis adalah creating and maintaining customer, menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Nah, itu tujuan kita berbisnis atau menjual. Ya, betul nggak? Tiap hari teman-teman mau menciptakan pelanggan baru nggak? Iya Pak Benja, betul. Nah, setelah kita dapatkan, kita hold, kita keep, kan, betul ya? Kita keep, kita maintain agar mereka nggak kemana-mana, agar kita bisa melakukan cross selling dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Ini adalah tujuan pebisnis, dan sales itu sama. Ya, jadi teman-teman, profesi sales adalah profesi yang paling mirip dengan pebisnis. Ya, seperti itu. Nah, luangkan waktu Anda, 80% waktu Anda untuk menciptakan pelanggan. Ya. Jadi 80% dari waktu Anda adalah untuk menciptakan pelanggan baru. Apa yang kita lakukan? Ya tadi kita melakukan cold call, ya, kita meeting, janji meeting, ya, lalu kita meeting, follow up, ya. Nah, itu adalah buat mendapatkan pelanggan baru. Ya. Lalu gimana dengan sisanya? Sisanya adalah kita melakukan hal-hal sifatnya administratif tadi, ya. Nah, ya. Dan 20% waktu kita gunakan untuk menjaga pelanggan kita, ya, pelanggan lama. Apa misalnya? Kita melakukan kunjungan, silaturahmi, atau kita memberikan perhatian kepada mereka, ya, memberikan penghargaan apa kira-kira, kita undang makan misalnya, family gathering atau customer gathering misalnya, ya, kita undang mereka, atau kita mengunjungi kantor mereka, atau kita mengunjungi pabrik mereka misalnya. Itu untuk menjaga pelanggan kita. Ya. Perlu teman-teman ketahui ya, saya sampaikan pada pebisnis maupun pada sales. Produk kita, jasa kita penting nggak? Penting nggak, Pak Rifo? Iya. Penting. Tapi ada yang lebih penting ketimbang itu. Ada yang lebih penting ketimbang produk atau jasa kita. Yang lebih penting adalah hubungan baik atau good relationship. Hubungan baik kita dengan pelanggan kita atau dengan klien kita itu lebih penting ketimbang produk atau jasa kita. Kenapa? Karena produk atau jasa kita itu cara mudah ditiru, cara mudah diikuti oleh pesaing, betul? Iya. Hari ini kita bikin produk baru, kita launching program baru misalnya. Besok pesaing bisa gampang ngikutin, bahkan bisa jadi lebih baik gitu kan, gitu. Lebih murah kadang-kadang gitu. Tapi hubungan baik kita inilah yang lebih penting ketimbang produk atau jasa yang ditawarkan. Gimana cara menjalin hubungan baik? Ya macam-macam kita. Dengan 3P misalnya. Pertama adalah perhatian. Perhatian nggak kita dengan mereka? Kalau mereka komplain, cepat nggak kita respon misalnya? Kalau klien kita butuh kita cepat nggak memberikan solusinya misalnya, atau memenuhi kebutuhannya? Ya, fast respon nggak kita? Nah, itu salah satunya. Kedua adalah pertama ada perhatian, kedua adalah dengan penghargaan. Penghargaan apa yang kita berikan kepada prospek kita atau pada klien kita yang lama? Ya, ulang tahun kita kasih ucapan nggak mereka misalnya? Kita kasih bingkisan kecil nggak misalnya? Ya, contoh seperti itu. Yang ketiga, P ketiga adalah dengan pelayanan prima. Nah, ini penting nih, pelayanan prima adalah cara kita untuk mempertahankan pelanggan. Nah, pelayanan prima adalah ketika kita memberikan harapan lebih. Ketika kita memberikan harapan lebih dari harapan customer kita. Melebihi harapan gampangnya. Ketika kita melebihi harapan dari customer kita atau klien kita. Ya, contoh, misalnya kita janji kirim barang 3 hari. 3 hari nyampe nih Pak, nanti 3 hari kemudian sampai Pak ya, misalnya. Ternyata baru 2 hari sudah sampai produk mereka bisa kita kirimkan. Nah, itu berarti melebihi harapan pelanggan. Ya, itu contoh dari customer excellent, ya. Service excellent, sorry. Itu contoh dari service excellent atau pelayanan prima, ya. Nah, yang berikutnya adalah yang selalu kita tanyakan adalah dari mana penjualan saya selanjutnya. Artinya siapa lagi nih yang kita prospek nih? Prospek kita ini siapa lagi nih? Ya, jangan sampai kita kehabisan leads atau kehabisan database, ya. Itu penting. Nah, ini ada golden rules. Ada golden rules atau aturan emas yang khusus untuk salesperson. Golden rules-nya adalah habiskan waktu Anda hanya pada prospek yang potensial. Ya. Jadi, tadi seperti yang sampaikan teman kita, kalau prospek ngajakin mancing, ya nggak apa-apa, kita ikut mancing. Prospek yang potensial mengajaki kita main biliar, ya udah kita ikuti. Nggak apa-apa kita berlama-lama dengan mereka. Tapi dengan catatan, dan kita pastikan bahwa mereka itu potensial prospek.
Ya, ini adalah aturan emas yang sering diabaikan atau tidak diketahui oleh para salesperson. Anda berjam-jam bertemu prospek yang potensial, nggak apa-apa. Tapi pastikan dia itu potensial prospek. Artinya, kalau closing, dia memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan. Itu, ya, golden rules-nya. Jangan kita buang waktu kepada prospek yang tidak potensial atau sangat kecil potensialnya. Ya, sampai sini ada yang bertanya, silakan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu, bila ada pertanyaan bisa langsung unmute atau Tanya tulis dulu, di Pak. kolom chat. Saya mau naik lagi, sedang nulis di kolom chat. Bagaimana cara mengidentifikasi potensial prospek pada saat pertama approachment ke customer, di mana ada beberapa kompetitor yang juga menawarkan hal yang sama? Oh, oke. Sebelumnya, untuk kita mengetahui ini potensial prospek atau tidak, yang pertama kita lakukan riset, Pak. Kita riset dulu sebelumnya. Jadi kata saya bilang sebelumnya, saya tadi yang poin berapa tuh? 3 atau 4 ya. Kita kan setiap orang sales itu bekerja sehari sebelumnya kan. Nah, pada malamnya, pada Bapak sebelum bertemu dengan prospek, kita lakukan riset, kita lakukan profiling. Perusahaan kita lihat websitenya, perusahaannya sudah berapa lama berdiri, ya, sudah berapa cabang, lalu berapa orang karyawannya, gitu kan, seberapa besar mereka punya skala bisnisnya misalnya. Di situ kita bisa menilai. Kalau misalnya saya prospek pebisnis UKM misalnya kan, atau misalnya pebisnis kuliner, saya lihat cabangnya ada 30 misalnya, oh, berarti ini potensial prospek. Karena ada 150 orang, oh, berarti potensial. Ya, jadi semakin kita bisa melihat dari skala bisnisnya, atau kita lihat dari jumlah karyawannya. Lalu kedua adalah kita lihat industrinya. Industrinya saat ini sedang naik atau turun. Nah, kebetulan saya nggak ada 7 industri yang lagi oke saat ini ya. Nah, misalnya makanan, minuman, kesehatan, fintech, dan lain-lain. Jadi kita lihat industri saat ini, industri mereka sedang oke nggak gitu ya. Meskipun zaman sekarang yang katanya ekonomi tidak baik-baik saja, tetapi tetap ada industri yang sedang naik, Pak. Ada yang naik, pasti ada yang turun. Jadi tidak ada semua sama, tidak mungkin. Ya, meskipun ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tetap ada industri yang sedang bertumbuh saat ini. Nah, kita bisa lihat situ, Pak. Kita bisa menilai itu. Ya. Lalu mengenai pesaing kita yang apakah sudah memprospek dia atau belum, gitu kan? Ya. Kita tanya, Pak, boleh tahu Pak sebelum saya siapa aja Pak nih sudah kesini Pak misalnya. Nah, kadang-kadang mereka bisa jawab, bisa jadi mereka merahasiakan, bisa jadi mereka jawab, tapi itu nggak penting banget kalau menurut saya sih. Ya, yang penting adalah apa pembeda Pak Diki dengan teman-teman yang lain. Apa sih USP kita? Apa sih diferensiasi kita dengan kompetitor? Itu yang penting menurut saya. Ya, Ya. nah seperti itu Pak. Ya, jadi Siap. Terima kasih. ya, oke. Ada yang lain? Jadi lakukan Pak, namanya profiling Pak ya, atau kita riset sehari sebelumnya, kita lihat websitenya, jumlah karyawannya, skala bisnisnya, ya sudah berapa lama mereka, gitu. Kita bisa lihat. Lalu industrinya saat ini lagi pada industri yang sedang bertumbuh atau tidak, gitu. Bapak bisa googling, ya. Misalnya 7 industri yang sedang bertumbuh di tahun 2025 ini, misalnya. Nanti ada keluar tuh, ya. Salah satunya adalah makanan, minuman, kesehatan, ya, terus logistik, terus apa lagi? Energi terbarukan itu lagi tumbuh saat ini, ya. Oke, lanjut ya. Izin Pak, ada Ya. pertanyaan dari Pak Agung MSG Pak. Oh, oke, silakan. Saya bacakan ya Pak. Silakan. Jiwa korsa itu baik sebagai semangat, solidaritas, dan kebersamaan. Namun bukankah itu jadi hal buruk bila diterapkan sebagai hukuman kolektif dalam tim salesman modern? Karena ini bisa menumbuhkan rasa tak adil bagi yang rajin dan militan, bisa lebih jauh bisa mendorong toxic blade culture. Juga hubungan internal bisa retak, tak solid, plus menghambat physiological safety, di mana orang yang salah akan cenderung menutup-nutupin masalah yang akhirnya merugikan merugikan perusahaan. Sales sama dengan hasil individu, bukan korps penuh. Ya. Menghukum kolektif bisa mematikan daya juang personal. Ya. Ya. Lanjutnya Pak, konsep jiwa korsa, solidaritas korps, pas dan tepat diterapkan di dunia militer, di mana kebersamaan dan loyalitas tanpa kompromi adalah kunci. Tapi itu tak cocok bila diterapkan di dunia sales modern. Apalagi dengan Gen Z, Pak. Ya. Oke, saya jawab ya. Nah, gini. Memang ada pro kontra, saya akui ya, ada pro kontra jiwa korsa itu. Nah, tapi ini sudah dilakukan oleh klien saya. Klien saya kebetulan dia punya bisnis kuliner, di mana karyawannya itu ada ratusan orang, sekitar 200 orang. Dia terapkan itu, dan sukses. Dan sebelum mereka itu menerapkan itu, mereka di training dulu, Pak. Di training dulu, lakukan namanya LDK ya, latihan LKD ya, latihan kepemimpinan dasar selama 3 hari. Setelah di training mereka selama 3 hari
oleh tentara ya waktu itu ya. Itu mereka tuh sangat kompak dan berhasil sukses. Ya, jadi yang saya sampaikan itu adalah contoh nyata yang sudah dilakukan oleh klien-klien saya, di mana 90% karyawannya adalah Gen Z, gitu Pak. Tentu kita tidak langsung melakukan itu, tentu ada tahapannya. Kita lakukan training mereka selama sekian hari misalnya. Ya, jadi itu sudah diterapkan klien saya dan suksesnya luar biasa. Dan sekarang dia bertumbuh, ya. Nah, tadi memang ada betulnya juga, ada ketidakadilan. Justru disitulah ketika terjadi ketidakadilan, orang akan menjadi lebih disiplin, lebih aware, lebih peduli dengan yang lain. Ketika temannya tidak aktif, ketika teman-teman tidak melakukan, ketika teman kita melakukan kesalahan, kita ingatkan, kita peduli dengan mereka, agar dia dan semuanya tidak kena hukuman misalnya, ya. Jadi ada positifnya, ada negatifnya, saya akui. Tapi pengalaman saya yang diterapkan oleh klien saya itu luar biasa Pak, bisnisnya sangat berkembang. Dan setiap seminggu sekali mereka latihan baris berbaris, dipimpin oleh tentara. Iya betul, dipimpin oleh tentara. Dan betul, ketika satu orang bersalah, semua kena hukuman. Ya pasti yang benar merasa, oh kayaknya nggak fair nih, nggak adil nih, masa saya nggak bersalah kena hukuman. Justru disitulah kelebihannya. Next time ketika ada kesalahan lagi, mereka pasti takut jangan sampai teman-temannya melakukan kesalahan. Nah, dicegahlah. Mereka harus mencegah dan juga memperingati, jangan sampai lupa atau kesalahan melakukan kesalahan yang sengaja misalnya. Jadi memang ada plus minusnya Pak. Nah, tapi kalau yang saya lihat di klien saya pribadi, itu sangat sukses Pak. Itu Pak jawaban saya. Jadi Bapak boleh ikuti, boleh tidak, itu bebas. Tapi kalau pengalaman saya, dan saya juga ikut latihan Pak. Saya ikut latihan selama 3 hari pada Desember tahun lalu. 3 hari saya ikut latihan kepemimpinan dasar di Serpong yang dilatih langsung oleh Arhanud. 3 hari. Memang menyiksa Pak soal itu ya. Dan diterapkan, jiwa korsa ini diterapkan. Saya juga mengalami itu. Ya. Nah, tapi dari situ saya belajar banyak, ternyata bagus juga nih diterapkan di perusahaan. Dan sudah berhasil Pak. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing perusahaan. Kalau mau melakukan silakan, kalau enggak is oke. Tapi kalau pengalaman saya, klien saya khususnya, dia menerapkan jiwa korsa, itu sukses Pak. Itu Pak jawaban saya. Ada lagi? Baik, semoga terjawab pertanyaan Ya. dari Pak Agung. Ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah dipraktekkan ya, jadi bukan teori ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah saya praktekkan juga. Oh, tapi biasanya berarti lebih tepat untuk banyak karyawan ya Pak? Iya, betul. Kalau Betul. Iya. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, kita lanjutkan. Oh, Pak Rito lagi Pak. Ya, saya Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Vence. Ya. Ya, cuma sharing saja sih. Biasanya agak susah ya untuk memastikan apakah itu kesibukan ya ataupun produktivitas. Ya, biasanya kawan-kawan itu maunya itu mereka itu sibuk, tapi sebetulnya itu nggak produktif gitu ya. Maksud saya pemilihan untuk aktivitasnya itu walaupun mereka itu banyak, tapi kurang produktif. Ya termasuk tadi ya Korsa kalau memang itu efektif dan produktif sebetulnya ada baiknya sih. Ya yang penting jangan sampai mereka merasa sibuk kok nggak ada hasilnya. Berarti apa yang mereka lakukan itu sebetulnya tidak produktif ya, tapi hanya sibuk saja. Kita aja Pak untuk menambahkan. Ya, makasih Pak Rito. Nah ini nih, justru jawabannya sini Pak. Jawabannya adalah di poin ini nih, di slide ini. Jadi 3 aktivitas utama seorang sales profesional. Apa aja nih? Nah, akan saya sharingkan di sini. Jadi teman-teman, kalau Anda melakukan 3 hal ini, saya yakin 100% hasilnya akan jauh berbeda. Ya simak baik-baik ya. Apa aja nih yang paling penting buat Anda lakukan setiap hari. Jadi pekerjaan utama seorang sales itu hanya 3 yang paling penting. Pertama adalah prospecting. Ya, saya jelaskan ya, apa itu prospecting. Pertama adalah prospecting, kedua adalah presenting atau presentasi, ketiga adalah follow up. Ini adalah tiga aktivitas utama untuk orang sales. Dan kalau lakukan ini dengan sangat-sangat disiplin, saya yakin 100% Anda akan lebih sukses timbang sekarang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama adalah prospecting. Prospecting itu apa sih? Nah, prospecting itu adalah aktivitas yang mencari dan mengidentifikasi calon pelanggan potensial yang mungkin membutuhkan produk atau layanan kita. Nah, ini Pak Rito, coba setiap hari timnya suruh melakukan ini. Kita cari identifikasi calon pelanggan yang potensial, apakah di sosial media, ya, di internet, website, atau di bisnis directory. Kan banyak tuh sekarang tuh database ya yang kita bisa dapatkan di sosial media atau kita beli misalnya bisnis directory, di mana itu adalah kumpulan perusahaan seluruh Indonesia.
ya lengkap, ada alamatnya, nomor telepon, siapa, PIC-nya siapa, pimpinan siapa. Ya, di situ kita melakukan prospecting, kita mencari, mengidentifikasikan calon pelanggan yang potensial, ya, yang sekiranya butuh dengan produk atau layanan kita. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar menjaga pipeline kita penuh, ya. Jadi sini nih, agar pipeline-nya penuh nih, jadi terisi terus nih, ya. Lead generation, ya, kita meningkatkan kita punya leads atau bank nama, prospek, ya, prospek, ya. Jadi itu tujuan prospeknya adalah agar pipeline kita tetap penuh dan terus mencari pelanggan yang potensial, pelanggan baru yang potensial, ya. Nah, beruntungnya negara kita sangat banyak, ya, penduduknya sangat besar, ya, pasti potensinya lebih besar ketimbang Singapura gitu kan, atau ketimbang Malaysia. Indonesia itu jauh lebih potensial, ya, jumlah penduduknya sangat banyak, berarti potensinya juga lebih besar, ya. Itu prospecting. Setelah prospecting, kita presenting apa sih? Nah, ini kita menunjukkan kepada pelanggan bahwa produk atau jasa kita adalah solusi ideal untuk masalah yang mereka atau untuk kebutuhan mereka, ya. Nah, ini penting nih, tapi saya jelaskan ya tadi, ya, saya jelaskan di awal, jangan pernah kita melakukan presentasi sebelum mengetahui problem atau masalah yang sedang dihadapi oleh prospek. Nah, itu saya selalu wanti-wanti pada para sales, karena sering terjadi para sales itu melakukan presentasi tapi belum mengetahui apa problem atau kebutuhan yang sedang dihadapi oleh prospeknya. Berarti itu pasti gagal gitu. Salah proses, ya. Nah, penting juga pada saat presentasi, ketika dan setelah presentasi kita ajukan pertanyaan. Misalnya ini. Oh iya, ketika kita melakukan presentasi sebaiknya itu dua arah, ya, interaktif. Jangan hanya kita aja yang menyampaikan, jangan hanya kita aja sendiri yang bicara gitu kan. Tapi kita libatkan audiens kita libatkan prospek kita, ya, agar lebih hidup dan juga lebih mengetahui apa kebutuhan mereka, ya. Nah, ini pertanyaan ketika atau setelah presentasi, ya. Pertanyaan misalnya ini, bagaimana menurut Anda, apakah solusi ini relevan dengan kebutuhan Anda saat ini? Nah, kedua ini. Nah, ini ketika presentasi atau setelah presentasi ini saya ingin tanyakan nih. Saya sering menanyakan ini. Dari semua penjelasan atau presentasi yang saya sampaikan, bagian mana yang menurut Pak Iwan yang menarik perhatian Anda? Anda diam. Jangan ngomong. Ya, ketika menanyakan ini, Anda diam. Tunggu jawabannya. Kalau dia menjawab, ada jawabannya, berarti produk atau jasa kita itu relevan dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau mereka tidak menjawab, berarti salah kita. Tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, itu tipsnya. Lalu pertanyaan ketiga, apakah ada fitur atau manfaat yang menurut Anda bisa sangat membantu tim Anda sehari-hari? Nah, ini pertanyaan ketiga. Ya, jadi ketika kita presentasi, kita bisa menanyakan ini pada saat pertengahan presentasi maupun pada akhir presentasi kita, ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketertarikan prospek dan poin mana yang paling berdampak bagi mereka. Ya, itu tujuannya. Lalu tujuan presenting, nah ini tujuan presenting ada banyak, ya, membangun kepercayaan, menggali kebutuhan prospek, menghubungkan produk kita dengan kebutuhan mereka, menciptakan value, ya. Misalnya apa nih menciptakan value? Kita sampaikan bahwa kalau mereka menggunakan produk kita atau jasa kita, itu akan jauh lebih menguntungkan ketimbang tidak menggunakan produk kita. Nah, itu contoh, ya, value yang kita sampaikan. Jadi kalau mereka menggunakan produk kita, mereka lebih untung, perusahaan lebih mendapatkan keuntungan lebih misalnya, ketimbang tidak, ya. Lalu berikutnya adalah mendorong ke tahap keputusan, ya, untuk closing. Setelah mereka kita mengetahui kebutuhannya dan cocok atau klop fit dengan apa yang kita tawarkan. Nah, itu adalah untuk mendorong mereka ke tahap selanjutnya, ya. Itu presentasi. Yang ketiga adalah follow up. Follow up itu, nah ini follow up itu yang saya sampaikan. Ini adalah penyakit para sales nih. Nggak tahu sih teman-teman gimana kalau di Pak Dipto gimana follow up di tim-timnya. Penyakit para sales di sini nih. Iya. Ya. Dari dulu sampai sekarang penyakit para sales adalah pada tahapan follow up. Ketika prospecting, meeting semangat, ya. Wah, menggebu-gebu mereka. Tapi giliran follow up agak melempem di sini nih. Dengan berbagai alasan. Ya. Justru tantangannya di sini nih. Follow up inilah yang menentukan closing tidaknya suatu transaksi atau penjualan. Ya. Nah, kita follow up misalnya dengan berkunjung atau menelpon atau kita chatting prospek potensial untuk memindahkan penjualan ke kesimpulan, ya, ke closing lah gampangnya, ya. Nah,
ini justru aktivitas paling penting, ya, karena 80% penjualan terjadi setelah lebih dari 5 kali follow up. Dan sayangnya banyak sales tuh gagal berhenti dan berhenti terlalu cepat. Baru 3 kali follow up, berhenti, stop. Baru 4 kali, stop. Menganggap itu gagal. Salah, ya. Jadi follow up itu ada caranya, ya. Caranya adalah gini. Contoh ini. Contoh follow up, kita kirim email, ya, mengenai rangkuman presentasi, ya, pada saat kita meeting dan proposal. Nah, lalu kita hubungi kembali klien seminggu setelah demo produk misalnya untuk menanyakan feedback, contohnya ya. Gimana Pak Rifki, Pak Rifki itu apakah gimana dengan produk kemarin, apakah ada yang ingin tanyakan feedbacknya setelah demo gitu kan? Nah gitu ya contoh. Atau kita menyapa klien via WhatsApp dan konten edukatif atau testimoni klien-klien. Ya. Namun jika prospek belum siap membeli, jadwalkan follow up berkala untuk dengan memberi nilai tambah. Jadi kita jangan hanya menanyakan gimana Pak, apakah sudah diputuskan atau belum, ya. Jadi follow up itu ada caranya, ya, ada step-stepnya, ya. Biasanya gini, biasanya kita meeting hari Senin, ya, hari Senin meeting. Biasanya kalau saya follow up 3 hari kemudian, jadi hari Kamis atau hari Rabu atau Kamis baru saya follow up. Ya, 3 hari kemudian follow up. Belum closing juga, belum terjadi tanda positif, follow up lagi seminggu kemudian tambah 7 hari. 7 hari kemudian saya follow up. Belum closing juga atau belum mendapatkan jawaban positif, saya follow up lagi 14 hari kemudian. 14 hari belum lagi, tambah lagi sebulan kemudian. Jadi semakin lama semakin jauh jaraknya. Tapi jangan pernah berhenti. Namun di sela-sela waktu follow up itu kan ada hari yang kosong ya. Nah kita kirim apa misalnya testimoni misalnya, atau kirim artikel-artikel atau informasi-informasi yang bermanfaat buat mereka atau buat prospek. Ya jadi setelah follow up kita kirim sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Jangan jualan, tapi kita berikan informasi, edukasi yang bermanfaat buat mereka atau testimoni misalnya. Ya, jadi jangan kosong. Ya itu caranya begitu. Tujuan follow up ini pertama agar menjaga prospek tetap hangat ya misalnya. Kedua, menunjukkan profesionalisme dan konsistensi. Yang berikutnya, tujuan follow up adalah memperbesar kemungkinan untuk closing. Ya. Jadi luangkan 80% waktu Anda untuk mencari dan mempresentasikan pada prospek yang potensial. Ingat, yang potensial. Yang tidak potensial sebaiknya Anda skip. Ya. Gunakan hanya 20% dari waktu Anda untuk menindaklanjuti atau follow up. Ya, jadi 20% waktu Anda gunakan untuk follow up. Sisanya untuk tadi presenting dan prospecting. Gitu. Jangan mencampurkannya ya. Jadi kita pertahankan fokus Anda ya pada pencarian prospek atau prospecting dan presentasi. Ya. Oke, saya mau nanya nih, nanti pertanyaan saya nih. Berapa lama sih seorang sales itu benar-benar bekerja dalam sehari? Ayo, silakan. Boleh diketik di kolom chat atau di open mic boleh sebutkan. 24 jam. 24 jam. Wow, amazing. Yang lain? Nggak tidur berapa ya? Idealnya 24 jam. Bekerja Pak, benar-benar bekerja. Oh ya, saya jelaskan ya. Sales itu bekerja itu hanya ketika mereka meeting dengan prospek, baik itu online maupun offline, maupun telepon dan chatting. Jadi meeting, telepon, chatting. Itu yang disebut dengan bekerja. 2 jam, Pak. Kalau 2 jam. observasi bukannya masuk juga dalam bekerja? Kenapa? Kalau observasi pasar juga bukannya salah satu pekerjaan juga untuk sales? Iya, salah satunya observasi juga masuk. Riset. Ya, riset juga masuk. Jadi, ya tapi yang penting-penting ya, maksudnya yang benar-benar bekerja, observasi itu bekerja, tapi yang benar-benar banget itu ada 3. Ya, ketika meeting, ya, meeting offline atau online, 2 telepon, make appointment misalnya, atau kita nelfon mereka, atau mendapatkan kita menghandle komplain misalnya, atau kita chatting, menjawab pertanyaan, atau kita membuat janji temu misalnya. Ya, yang lain juga itu juga bekerja, tapi yang poin utama 3 yang menurut saya, ya, meeting offline, online, telepon maupun chatting. Hasil riset yang pernah dilakukan di luar sana bahwa ternyata orang sales itu bekerja 1 hari hanya 90 menit sehari. Jadi bukan kata saya, ini hasil riset. Tadi yang kata tadi 2 jam hampir benar tuh ya. Tadi siapa yang bicara tadi 2 jam yang jawab 2 jam? Ya, Henry, Pak. benar. Ya, Henry, benar Pak. Kenapa Pak Henry bisa jawab 2 jam Pak? Nah ini menarik nih. Yang lainnya 24 jam. 4 jam. Kenapa Pak Henry bisa jawab 2 jam?
sesuai dengan pengalaman saya Pak. Jadi Hmm. artinya di morning briefing itu udah kami klaim sebagai kerja morning briefing selama-lamanya paling juga 15 menit. Hmm. Sisanya melihat jadwal action plan dan membuat pengajuan rencana pengeluaran uang kurang lebih di 20 menit, 20 Ya. sampai dengan 25 menit. Sisanya dalam perjalanan kita nggak akui sebagai efektivitas kerja. Ya. Ya, nah nanti ketika kita di outlet dan betul-betul kita ketemu dengan user ataupun konsumen, Ya. itu kami klaim bahwa itu adalah kerja gitu loh. Misalnya paling konsumen itu kami ketemu tuh 5 sampai dengan 8 menit Ya. atau maksimal 10 menit. Ya. Nah, itu sudah kurang lebih di 1 jam, Pak. Ya. Selebihnya untuk survei monitoring outlet, misalnya survei apotik dan sebagainya, itu Ya. satu apotik itu satu hari itu kurang lebih ada 5 apotik dan asumsi saya itu adalah 10 menit Pak untuk Ya. survei apotik untuk menentukan bahwa produk rekapitulasi untuk penjualan produk kita di sana. Ya. Berarti itu memakan waktu 5 menit, sisanya 10 menit kemudian melakukan reporting dengan atasan Pak hasil kerja Ya. hari ini. Terima kasih Pak. Ya, jadi betul ya Pak Henry ya. Jadi kurang lebih segini ya Pak ya. Jadi lebih kurang hanya 2 jaman lah ya kurang lebih ya gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya tadi betul. Face to face dan voice to voice itu adalah kerjanya orang sales. Face to face maupun voice to voice. Nah, ini menurut penelitian juga ya, menurut penelitian selama 60 tahun, rata-rata orang sales itu hanya bekerja 20% dari waktu bekerja. Nah, ini disampaikan bahwa Anda hanya bekerja jika Anda bertatap muka dengan prospek yang memenuhi syarat. Ingat, ada kata-kata memenuhi syarat. Anda hanya bekerja saat Anda mencari, ya, mempresentasikan dan menindaklanjuti, ya, atau follow up. Itu. Jadi kerjaan kita adalah face to face, bertemu, ya, atau voice to voice, telepon, atau kita mencari, atau tadi misalnya saya melakukan survei misalnya. Nah, itu follow up itu juga bekerja. Selebihnya nggak masuk. Nah, sudah kita tahu, ya udah kita rencanakan pekerjaan jualan secara geografis kita untuk mengurangi waktu pekerjaan. Jadi kita perlu namanya mapping ya, geografis kira-kira mana jadwalkan hari ini kita kemana nih, misalnya kan, secara geografis, ya. Lakukan lebih awal, ya, untuk lakukan panggilan atau calling antara pukul 8 sampai pukul 9 pagi misalnya. Kalau ingin sukses lagi, Anda ingin mendapatkan kinerja lebih baik, ya bekerja 1 jam lebih lama. Kan ditambah waktunya dari 1,5 jam menjadi 2,5 jam misalnya. Ya, kita kunjungi membuat keputusan yang nggak ketemu siang hari, ya kita temuin sore hari atau pagi hari, ya, atau malam hari misalnya kalau misalnya dia mau dia minta malam hari, kita gunakan waktu malam hari. Ya, jadi teman-teman, agar kita menjadi lebih baik lagi, ya tingkatkan keterampilan. Salah satunya adalah kita ikut webinar ini ya hari ini ya. Tingkatkan keterampilan kita dengan banyak belajar ya. Bertanya pada orang yang lebih sukses. Membaca juga penting ya. Baca buku ya. Saya juga banyak buku-buku mengenai sales ya. Contohnya ini saya baru beli kemarin ini bukunya. Ya, satu ide aja kita dapat dan kita praktekkan itu akan menghasilkan jauh lebih besar ketimbang kita tidak tahu. Oke, yang terakhir prinsip menit ya ke dalam aktivitas penjualan Anda ya. Artinya kita ketika melakukan penjualan ya, habiskan semua menit itu untuk bertatap muka kepada prospek dan pelanggan Anda. Ya. Kalau ada ingin sukses lagi, tambah jumlah menitnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Ya, tambah jumlah menitnya, tambah ketemu orangnya, tambah ketemu prospeknya. Karena apa? Karena kita nggak tahu dari mana nih datang penjualan nih. Dari si A, si B, si C, si D, atau dari mana gitu kan. Nah, tapi dengan kita semakin banyak melakukan prospecting, ya, semakin banyak kita melakukan usaha, semakin besar peluangnya. Sesederhana itu sebenarnya. Semakin banyak kita ketemu dengan orang, ya, presentasi misalnya, kita prospecting, presentasi dan lain-lain, itu peluangnya semakin besar, peluang suksesnya. Sebaliknya semakin sedikit frekuensi kita, akan semakin kecil juga peluang untuk sukses. Ya, jadi seperti itu. Nah ini, aktivitas penjualan Anda itu dapat kita kontrol, kita bisa kendalikan. Sedangkan hasilnya closing atau tidak, itu tidak bisa kita kendalikan. Betul ya? Nah, tingkatkan probabilitas Anda, mainkan rata-rata dalam kerjaan penjualan Anda. Jadi, semakin banyak peluang Anda untuk bertemu orang, semakin besar peluang untuk sukses. Pertanyaan kuncinya adalah ini. Apakah yang saya lakukan saat ini mengarah penjualan atau tidak? Kalau mengarah penjualan, lanjutkan, teruskan, tambah. Ya, tapi kalau tidak, jangan lakukan atau stop. Semakin banyak orang Anda lihat, semakin baik ya. Semakin baik Anda, artinya semakin banyak ketemu orang, kita akan lebih dikenal orang gitu ya. Ya, silakan Pak Epri, silakan. Iya Pak, izin kita sharing aja ya terkait dengan yang marketing khususnya sales Pak.
Artinya peranan seorang sales ataupun marketing itu sangat penting untuk membuat strategi sebelum kita keluar dari kantor itu melalui Ya. tadi action plan, melalui Ya. PDCA dan sebagainya, Pak. Ya. Lalu menentukan target visit kita, misalnya yang memang standar dari perusahaan itu 5, kita buat 10 karena memang ada margin error, Pak, di sana, Pak. Nah, Ya. setelah itu baru selain kita observasi untuk penambahan konsumen baru atau outlet baru, nah kita juga harus menguasai knowledge konsumen, Pak. Artinya setiap konsumen ini kan beda-beda karakter, beda-beda cara penyampaiannya. Nah, ini peranan sales sangat penting untuk menjadi ribuan karakter, Pak. Karena seorang sales itu dituntut untuk profesional ketika kita menemukan user yang memang notabene sangat sulit ditemui oleh marketing. Ketika kita bisa ada kesempatan atau waktu pas begitu diberikan waktu, nah di sana kita pergunakan semaksimal mungkin karena itu momen yang sangat penting dan selanjutnya belum tentu dapat kita setting untuk kembali ketemu dengan beliau. Betul, betul, Pak. Itu aja sih Pak dari saya, Pak, tambahan, Pak. Ya, terima kasih Pak Hepri ya. Ya, sangat luar biasa ya. Jadi benar sekali teman-teman. Ya, jadi kesempatan kita itu gunakanlah kesempatan kita untuk sebaik-baiknya ya, semaksimal mungkin. Ya, karena belum tentu berulang lagi ya. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, semakin tinggi tingkat aktivitas bidang Anda, semakin banyak energi yang Anda miliki. Jadi, kalau kita semakin beraktivitas tinggi, itu semakin semangat kitanya ya. Semakin energi ya. Semakin banyak orang yang Anda temui dan Anda bicara, semakin banyak penjualan yang Anda akan lakukan. Artinya adalah semakin banyak kita dikenal orang atau bertemu dengan orang, itu peluangnya lebih baik ya, ketimbang kita tuh jarang ketemu orang ya. Ya, jadilah menjadi ahli manajemen waktu ya. Baca buku, dengarkan audio program ya. Sekarang banyak sekali ya di YouTube, di podcast banyak sekali yang free ada, yang berbayar ada. Di YouTube juga banyak ilmu-ilmu tentang sales. Ya, sangat banyak. Ya, ada ikut webinar seperti hari ini, ada yang berbayar, ada yang gratis, silakan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin sukses, belajar lebih banyak, praktekkan. Belajar dari ahlinya, ya. Itu akan menghemat waktu Anda. Ya, jangan sampai kita tuh buang waktu melakukan uji coba gitu ya. Kualitas manajemen waktu Anda menentukan kualitas hidup Anda. Jadi ketika Anda mampu melakukan time manajemen sangat efektif, itu hidup Anda akan lebih berkualitas ketimbang yang tidak melakukan itu. Ya. Jangan buang waktu Anda ya. Menjauhlah dari orang-orang yang buang waktu Anda. Ya. Jangan suka ngobrol pada saat jam kerja ya. Jangan suka buang-buang waktu, apalagi yang tidak relevan dengan goal kita ya. Keluar dari kantor dan menjauhlah dari kantor. Ya. Jangan hanya di kantor, kecuali Anda memang kerja di kantor ya. Jualannya di kantor itu lain soal. Tapi kebanyakan menurut saya sales itu ya kalau ingin sukses ya dia keluar kantor. Kecuali yang SPG yang di depan misalnya mobil misalnya kan ya dia kerjaan di kantor ya di kantor terus misalnya. Tapi kalau sales-sales yang kebanyakan ya mereka pasti ingin mendapatkan prospek ya keluar. Karena prospek itu ada di luar kantor, bukan di kantor kan. Ya seperti itu maksudnya. Makan siang dengan cepat ya, jangan bawa waktu dan minum kopi pada saat bepergian. Artinya jangan kalau usahakan kalau bisa jangan banyak minum kopi nih sesama para sales. Kurang-kurangin gitu ya. Karena banyak buang waktu biasanya. Ya, itu pengalaman saya juga ya. Ya, kalau ngopi boleh sekali, tapi jangan sering-sering. Jadi berikutnya adalah Anda mulai bekerja di pagi hari hingga sore hari, putuskan untuk bekerja sepanjang waktu Anda bekerja. Artinya pada saat jam kerja Anda kerja. Pada saat Anda istirahat. Gitu. Jangan dicampur adukan. Jadi putusan ini sendiri yang menjadikan Anda salah satu orang teratas di bidang Anda. Jadi kalau Anda ingin menjadi sales yang hebat, top performance, Anda wajib menguasai time management. Ya. Oke, silakan. Waktunya untuk bertanya. Gimana teman-teman? Terima kasih. Dipersilakan untuk Bapak Ibu bila ada bertanya bisa langsung unmute. Oke, boleh satu dua orang apa insight yang dapat pagi hari ini pada hari ini? Boleh sharing mungkin Pak Arif atau tadi Pak Arifko ya Pak? Rifko. Boleh Pak, boleh. Nah, apa Pak insight-nya Pak hari ini Pak? Yang pertama diawali tadi oleh Pak Vence bahwa kalau kita ingin produktif maka gunakan waktu seefektif mungkin, hindari nongkrong berlebihan, ngopi berlebihan gitu ya. Kemudian di dalam aktivitas tentunya harus dibagi dalam 1 minggu, yang mana prospek yang menjadi prioritas tentunya itu supaya nanti alokasi waktu itu bisa cukup. Apabila ternyata kita ingin meningkatkan produktivitas, kerja kita hanya 90 menit ya dalam 1 hari gitu ya, maka dipastikan waktu yang efektif harus kita tambah. Betul. Apalagi kerja kita itu bisa memastikan dari prinsip Pareto tadi mana yang sekiranya itu efektif, itu bisa dikembangkan terus ya, agar perilaku kita banyak menemukan waktu-waktu yang efektif
cara Ya. yang efektif ya sesuai dengan prinsip Pareto 20-80% tadi. Ya, betul. Ya, ya sebetulnya masih banyak Pak. Itu mungkin ada kawan lain yang menambahkan. Ya, Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Ito. Silakan Pak Tirtan ya. Tirtan ada pertanyaan atau apa nih? Saya Silakan Pak. Pak Tirta. saya kalau Sabtu menyediakan waktu khusus untuk NQA di topiknya ada yang menarik-menarik ya. Ya. Cuman saya hidup ini memang dari dulu sales. Saya sangat senang dengan sales. Mau Oke. level apapun, sales itu buat saya ini cuma sekedar sharing Pak, untuk menambah wawasan kita semua. Sales itu menjual diri kita kan, baik untuk Ya. atasan, untuk senior, untuk karyawan kita, atau sales kita menjual diri untuk bawahan kita atau kolega kita gitu ya. Itu kita masing-masing jual diri kita ya. Nah, yang kedua, saya itu selalu punya prinsip begini, Pak. Saya selalu ngomong sama teman-teman di kantor sales saya. Sales itu semacam orang awam. Orang awam itu dia menunggu kesempatan, gitu ya. Sales yang pintar itu saya suruh menangkap kesempatan. Tapi kalau sales yang cerdik itu menciptakan kesempatan. Ya. Jadi saya selalu ngomong begitu buat teman-teman semua di sini. Saya senang sekali dengan NQA, selalu membuat wawasan yang baru. Jadi istilahnya saya selalu ngomong sama teman-teman di kantor, jangan kita menunggu kesempatan, jangan kita hanya menangkap kesempatan, ayo ciptakan kesempatan. Sekedar sharing, Pak. Terima kasih. Tetap Ya. semangat buat semua pembicara dan NQA di sini. Ya, terima kasih Pak Tirtan. Izin saya closing ya Pak. Ya. Sekali lagi diinformasikan event kita di pagi sampai siang hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan modul yang berisi e-sertifikat, e-materi, bonus e-book 5 dan rekaman webinar kita di hari ini, Bapak Ibu cukup scan barcode-nya dan akan terhubung dengan admin dengan biaya sebesar 150.000. Caranya mudah, cukup scan barcode-nya. Ini bonus bukunya Pak, ada 5, semua berkaitan dengan time management dan free ya Pak. Ya, ya. Tiada gading yang tarkam, Bapak Ibu dimohon untuk memberikan evaluasi atas webinar kita di hari ini agar webinar kita bisa berkembang dan diperbaiki ya bila ada kesalahan-kesalahan. Dipersilakan untuk scan barcode-nya. Berikut ada barcode dari Linktree NK Indonesia. Bapak Ibu dapat men-scan barcode-nya untuk mengetahui aktivitas dari NK Indonesia di sosial medianya, dari landing page, website, YouTube, LinkedIn, Instagram, dan sebagainya. Dan ada juga WhatsApp channel. Caranya mudah, cukup scan barcode-nya. Sudah Pak, kita event terakhirnya foto grup ya Pak. Boleh. Bila memungkinkan, Bapak Ibu bisa on cam. Untuk melihat foto grup bisa dicek di WhatsApp channel NK Indonesia. Saya ambil ya Pak. Ya, silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di event kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Pence untuk Ya. ilmunya yang diberikan. Sama-sama.